Kemudian pesan dan penerapan. Cerita badai yang mengamuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dalam Injil ketika angin badai mengamuk dan menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan para muridnya di atas danau. Lihat Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41, Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ketika badai mengamuk dan membuat kapal terombang-ambing hampir terguling, apa yang terjadi dengan para penumpangnya dan apa yang dilakukan oleh mereka? Baik Yunus di bab 1 maupun Matius di bab 8 ayat 23 sampai 27 menceritakan bahwa yang di dalam kapal adalah para awak kapal atau para murid yang sedang ketakutan, dan Yunus atau Yesus yang sedang tidur di dalam ruang yang paling bawah atau di buritan. Baik para awak kapal maupun para murid berseru kepada Allah Tuhan mereka supaya mereka diselamatkan. Akan tetapi sementara para awak kapal berseru kepada yang ilahi Allah mereka, para murid berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi dalam perjanjian lama itu yang ilahi Allah mereka, dan dalam perjanjian baru para murid ya kepada Tuhan Yesus. Masih dalam perbandingan antara Yunus bab 1 dan Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, bila awak kapal membangunkan Yunus agar ia segera berseru kepada Tuhan supaya badai tenang, para muridnya membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Matius 8 ayat 25. Perbandingan ini bukan mau mengatakan bahwa Yesus disamakan dengan Yesus, Yunus disamakan dengan Yesus, melainkan untuk mengoreksi bahwa yang semestinya dilakukan oleh Yunus adalah berseru kepada Tuhan, bukannya melanjutkan tidurnya. Selanjutnya tidak diceritakan bahwa Yunus benar-benar berseru kepada Tuhan. Ia hanya membuat pengakuan, "Aku takut akan Tuhan." Yunus bab 1 ayat 9. Kedua kisah juga menggarisbawahi bahwa badai diam dan laut kembali tenang karena tindakan Tuhan Allah. Hanya bedanya Tuhan menenangkan badai sebagai jawabannya atas dibuangnya Yunus dari kapal, atau sebagai jawabannya atas permohonan para murid. Kedua kisah ditutup dengan reaksi para awak kapal atau para murid, sementara para awak kapal mempercayai Tuhan dan menyembahnya. Para murid menanyakan tentang siapa Yesus yang telah menenangkan badai itu. Penjelasan di atas memberi inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman saat badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan. Nah itu, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan, dan mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan, ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai krisis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi. Seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai, mengalami masalah penyakit, ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi. Bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan, bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan, itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan, di lain sisi kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, dan sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang ini ditemukan dalam kehendak-Nya yang mengutus Yunus sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meski penduduk kota itu jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan mengedepankan pengampunan. Benar bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Allah yang pengasih dan penyayang seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini. Sebagai nabi kita menghidupi dua hal, yaitu pertama kasih Allah dan kedua menjadi nabi kasih-Nya itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu tadi cukup panjang. Memang bukan saya yang membuat materinya, memang dari materi BKSN. Ini dari sekian materi ini memang tahun ini cukup panjang materinya. Dijelaskan lebih dahulu, ini hasil dari evaluasi BKSN sebelumnya, bahwa umat Katolik itu ditantang untuk menjadi penginjil-penginjil bagi dirinya dan keluarganya. Dan mari kita membangun itu. Lalu ada pertanyaan pendalaman. Yang pertama, seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya? Nah itu, ya mungkin nanti bisa di-sharingkan ya. Yang kedua, apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Katolik yang benar? Ya.
Yang ketiga, Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal. Setelah ia dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa wujud atau bentuk dari sumber-sumber dosa yang menyebabkan badai krisis dalam diri, keluarga, masyarakat, atau bangsa kita? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya? Atau apakah kita masih takut untuk terlibat dan malah bersembunyi mencari kenyamanan? Yang keempat, Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai Nabi Allah yang pengasih dalam berbagai macam bentuk kehidupan dan kegiatan kita. Mungkin dari dua laki-laki atau dua perempuan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin saya tunjuk langsung aja lah dari Pak Thomas. Silakan Pak Thomas, selaku sekretaris lingkungan. Jawab saya enggak apa-apa. Iya kan? Saya enggak enak ini Pak, sama guru saya. Oh. Karena beliau dalam ini kekurangan kacamata. Jamal. Oh jangan, langsung dulu dijawab. Nanti kalau Pak Jamal jawab nanti ini dia. Saya ingin menjawab. Ya. Seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya? Kalau dibilang terlalu sering, tidak juga. Kalau dibilang tidak terlalu sering, tidak juga. Cukup-cukup lah. Pas-pas ya. Ya, pas-pasan. Ini jawaban pribadi ya Bang ya. Ya, langsung. Apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka terhadap Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Katolik yang benar? Saya belum bisa menjawab ini karena yang menilai itu adalah orang lain. Cuman kalau secara ini saya hidup berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran saya untuk menjadi diri sendiri dan tetap terbuka terhadap apa yang menjadi perbaikan untuk saya ke depannya. Yang ketiga, Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal. Setelah ia dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa wujud dan bentuk dari sumber-sumber dosa menyebabkan badai krisis dari diri, keluarga, masyarakat, atau bangsa? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya atau apakah kita masih takut untuk terlibat dan malah bersembunyi mencari kenyamanan? Sumber-sumber dosa yang mesti dibuang dalam diri ya pasti keegoisan, terus tinggi hati, kesombongan yang menjadi sumber kehancuran. Apakah kita masih takut untuk terlibat atau masih malah bersembunyi mencari kenyamanan? Ya tidak menutup kemungkinan. Memang terkadang kita seringkali untuk bersembunyi seperti Yunus, untuk tetap berada dalam zona nyaman, tidak ingin terlalu dilibatkan ataupun sedikit mau terhindar atau menunda-nunda menghadapi masalah. Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai Nabi Allah yang pengasih dan berbagai macam bentuk kehidupan dalam kegiatan. Allah adalah pengasih dan penyayang. Sampai ini saya masih terus mencoba untuk menampilkan Allah yang mewujudkan pengasih dan penyayang. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Sekarang Bu Sumi. Karena memang tidak ada teksnya. Ada, nanti mungkin pertemuan kedua. Baik, saya akan mencoba. Seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya? Kalau pribadi sih ya seperti yang dibilang Pak Thomas tadi, dibilang sering enggak juga kadang sering, terutama kalau kita ada masalah itu pasti Rajin. itu rasanya Tuhan datanglah dalam hidupku, berilah kekuatan, itu pasti. Karena dengan pertolongan dalam Tuhan ini rasanya yang sulit itu menjadi mudah gitu, yang susah menjadi gampang. Jadi ada merasakannya seperti itu. Apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Katolik yang benar? Apakah kita sudah menjadi cukup rendah hati? Itu kadang kerendahan hati itu yang masih ya susah juga kita bilang, atau disapa oleh Tuhan melalui firman. Kalau pribadi saya sebagai perawat di rumah sakit, saya di ruangan ICU,
kalau pasien dalam kondisi, kita ada tingkat kesadaran tuh, kalau somnolen atau apa, kalau dia kayaknya agak berat itu biasa kita udah panggil pastor tuh. Sebelum keluarganya minta, kita udah bilang kalau yang agama Katolik itu untuk mendekatkan diri. Itu biasanya sering kita lakukan karena memang wajib. Kalau pada orang sakit kita harus memanggil para tua-tua, itu kan ada di kitab suci itu ya. Itu kita lakukan. Terus untuk Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan setelah dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apakah wujud atau bentuk dari sumber-sumber dosa yang menyebabkan badai krisis dalam diri, keluarga, masyarakat atau bangsa kita? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya? Atau apakah kita masih takut untuk terlibat dalam masalah, bersembunyi, mencari kenyamanan? Nah, ini sih biasa kadang-kadang ya bersembunyi dalam kenyamanan. Misalnya kita dalam hidup bermasyarakat, tadinya mau kesini pun mikir, aduh rasanya mau ikut sama hujan, mau ikut enggak ikut, nanti ramai enggak orang, kasihan juga orang kita dah diundang. Itu pasti ada rasa-rasa yang kayak gitu itu. Tapi sekali dah ikut ya kita punya pengaman, itu yang sering kita rasakan ya, kadang-kadang itu godaannya tuh. Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai nabi Allah yang mengasih dalam berbagai macam bentuk kehidupan dan kegiatan kita. Allah yang pengasih dan penyayang, saya rasakan dalam hidup ini, di umur yang udah 54, puji Tuhan, selalu sehat, selalu Dia mengasihi sampai saat ini. Karena yang muda dari saya aja, ada yang hipertensi, ada yang kencing manis, itu puji Tuhan Dia memberi saya kesehatan sampai saat ini. Mungkin ada Bu Koni, silakan. Silakan. Sharing-sharing. Udah lama tak dengar sharing Bu Koni. Apa dia nih? Nah, jawab Bu pertanyaan. Yang mana nih? Yang pertanyaan 4. samping tuh, Ayah Jaya. Saya boleh melempar katanya di situ. Bu Koni lah. Jawab aja. Kalau ingat akan Tuhan itu sebenarnya sih setiap saat. Nah, cuman pelaksanaannya jujur. Kadang contohnya kalau lagi sibuk tuh tangan alang-alang, alang-alang tuh lalu sampai nanti alang-alangnya lalu nggak ingat. Tapi saya sih sehari minimal itu, walaupun tidak rame-rame, bangun tidur tuh tetap saya, ya pertama saya bersyukur karena Tuhan masih menganugerahkan hidup buat saya ya. Pagi hari biasa kami kadang sekeluarga, kadang saya sendiri, kadang cuma berdua Rani. Kalau saya tidak sempat pagi di dalam mobil ke rumah sakit, saya lakukan itu. Tapi sebelum memulai pekerjaan itu memang hukumnya wajib kalau Di rumah sakit. di tempat kerja tuh wajib. Jadi sehari itu kadang bisa 3 kali, kadang kalau lagi saya tidak terlalu ini bisa sampai 5 kali, karena ada yang doa singkat saya bilang kayak Angelus tuh saya selalu lakukan. Nah, kalau pengalaman dari dulu sampai hari ini, saya rasa kalau saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun yang menjadi beban saya tuh terasa ringan, walaupun mulut tuh tetap cup itu tetap ya, tapi saya menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam hidup saya, sehingga saya dengan waktu yang singkat saya berusaha untuk melakukan komunikasi secara horizontal dengan Tuhan, secara vertikal dengan Tuhan, walaupun dengan sesama mungkin saya mohon maaf ya, kadang-kadang kami sekeluarga lah kadang tidak ikut. Saya pun tergantung Tuhan ini, kalau katanya dia tidak ikut, saya tak bisa juga berangkat, kau tinggalkan sendiri di rumah. Misalnya kayak hari ini kan kebetulan Rani tidak ada kan, ditangke baru pulang kerja, pulang mandi, kadang turun ke bawah, kadang tidak langsung tidur, dia di atas nunggu sampai Rani datang jemput Rani nanti. Kalau Oscar tuh tak ngerti juga, namanya anak muda, kadang ada, aku sih bilang dia kayak ini burung apa namanya tuh, kadang datang ada, kadang tak ada. Nah, tapi dengan keadaan seperti itu saya sih berusaha secara pribadi tetap
merasakan bahwa Tuhan itu penting dalam hidup saya dan keluarga. Nah, dalam keadaan apapun ya saya selalu bilang, Tuhan ini berat rasanya tak mampu kupikul, bantulah pikul sedikit. Nah, saya merasa ringan ketika saya selalu mengadakan komunikasi secara vertikal dengan Tuhan. Apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan selalu melalui firman dan sesama demi kalau untuk hubungan itu saya lebih mengaplikasikan dengan sesama karena kehadiran sesama itulah wujud Tuhan dalam hidup saya. Contoh, kalau saya ini memang terkenal bawelnya, terkenal murah senyumnya juga, terkenal mudah untuk berkomunikasi dengan orang. Contoh, dengan senyum aja nanti bisa terjalin komunikasi yang panjang. Nah, kalau aplikasinya dalam kehidupan saya ya seperti itu. Saya menjalin hubungan dengan Tuhan ya aplikasinya dengan sesama saya dekat. Ya, yang paling jelas sih saya dengan keluarga lah. Terutama walaupun udah kayak begini ya tetap walaupun teriak-teriak saya tetap masih bicara dengan ayah, dengan anak-anak itu. Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal setelah ibaratnya nih kalau itu kisahnya Nabi Yunus, tapi kalau saya sekarang mengaplikasikan dalam hidup saya sebagai orang beriman, kalau Yunus mengalami istilahnya kayak badai kehidupan kita saat ini, mungkin masalah yang timbul dalam kehidupan. Yang contoh sederhana aja dalam keluarga, roda kehidupan setiap hari berputar terus ya. Kita mencari kehidupan ya, kita harus kerja keras untuk memenuhi kehidupan, tuntutan kehidupan, kebutuhan anak-anak ya. Saya rasa itu bagian dari masalah. Mungkin badainya bentuknya ya seperti itu dalam kehidupan hari-harinya saya dan keluarga, misalnya kayak begitu. Nah, kalau diceritakan Nabi Yunus tuh mungkin dia mengalami goncangan badai di dalam kapal. Terus Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai Nabi Allah yang mengasihi dalam berbagai macam bentuk kehidupan dan kegiatan. Nah, kalau saya aplikasikan di sini kedekatan hubungan kita sesama, contoh yang kayak malam ini kan, kita berkumpul di sini, berdoa bersama, bercerita bersama, mendengarkan sabda. Nah, kalau aplikasikan itu agak jauh kalau kegiatan. Misalnya dalam keluarga itu seperti itu tadi, kita doa bersama dalam keluarga. Ya mungkin kalau kami yang sebagai wanita Katolik itu ikut kegiatan ya macam-macam sebentuknya. Ada yang kunjungan sosial, yang sakit mengunjungi yang sakit, atau mengadakan kegiatan sosial kayak donor darah dan lain sebagainya lah. Kalau di dalam kehidupan gereja kita kan seperti itulah yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian dari saya. Baik, terima kasih Bu Epa, mungkin tuan rumah. Silakan Bu. Sedikit ya. Oh, Sangat senang dengan cerita Yunus tadi. Tidak percaya dia diutus, akhirnya membuat badai besar. Seperti kita juga sehari-harinya kurang percaya, kita pun masuk ke perangkap sesetan itu sendiri. Tapi setelah kita lepaskan semuanya, seperti Yunus, sesampai ke Niniwe. Kita pun seperti itu, lepaskan semua apa yang keraguan-keraguan kita, kekhawatiran kita, percayalah Tuhan akan bersama dengan kita. terima kasih Bu Epa. Mungkin masih ada lagi, silakan. Silakan. Lepaskan. Pak Ambros mungkin. Bang Alek nih. Pak Ramadi deh. Oh, Absen. Pak Jutin mungkin. Pas kan. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan sharingnya. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, keluarga Bu Epa berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga,
Semoga keluarga Bu Epa Tambunan beserta anak-anaknya dan juga keluarganya diberikan kelancaran dalam berusaha dan mampu menghidupi keluarga dan membesarkan anak-anak serta membiayai pendidikan anak-anak dengan bantuan-Mu, dengan rezeki yang diberikan kepada keluarga ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Keluarga ini juga berdoa bagi lingkungan Santo Rupinus agar diberkati dalam setiap langkah usaha para umat di lingkungan Santo Rupinus dan mampu hidup rukun, damai, dan sejahtera dan diberikan suasana kondusif dalam menghadapi situasi terutama dalam masa kampanye dan pemilu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi lansia dan orang sakit di lingkungan kami, berikanlah kekuatan kepada lansia dan orang sakit agar mereka penuh sukacita dalam umur yang panjang dan juga dalam sakitnya, agar dalam setiap menjalani kehidupan ini selalu dibimbing oleh kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus lingkungan dan juga seluruh umat lingkungan Santo Rupinus agar bahu-membahu, tolong-menolong dalam hidup, terutama untuk membangun hidup rohani dan senantiasa saling mengampuni, saling menguatkan, dan yang paling terutama adalah saling memperhatikan baik di keluarga maupun di lingkungan serta di masyarakat serta juga di gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan dalam ketulusan hati kami. Mari kita satukan semua doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita membuka Mada Bakti nomor 155 dan 156. 155, 156, halaman 350. Baik, mari kita daraskan bersama-sama. Kalau di Katolik itu jiwa Kristus dengan Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikan aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kolekte dan pengumuman. Kalau tidak ada pengumuman, diselingi dengan lagu. Lagu kita anggap nomor 40, nyanyikan 1 dan 4. Nomor 40. Mulai. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat
padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Marilah kita berdoa. Kita buka Mada Bakti nomor 13A, doa malam 1 halaman 29. Marilah kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapanmu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Marilah kita mendaraskan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Santo Rupinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 142. 142. Usailah sudah mulai. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu.
dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.